Saudara, ribuan penumpang yang ingin mudik dan berlibur tahun baru tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Senin siang. Hari ini, saudara, merupakan prediksi puncak libur Natal dan Tahun Baru. Ribuan penumpang rela berdesakan untuk keluar dari kapal yang berlabuh di Pelabuhan Nusantara Parepare. Penumpang asal Kalimantan dan Malaysia berdesakan keluar kapal untuk merayakan Tahun Baru di Parepare dan kota lainnya di Sulawesi Selatan. Pelabuhan Nusantara Parepare mencatat sampai hari ini ada 20.844 orang penumpang yang tiba dan 14.446 penumpang yang naik selama periode mudik Nataru. Jelang malam pergantian tahun, pagi ini pintu tol Cikatama terpantau lancar di kedua arah. Jasa Marga mencatat masih terjadi peningkatan jumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju Trans Jawa ataupun dari arah sebaliknya. Jasa Marga mencatat arus lalu lintas dari arah Jakarta masih naik hingga 35%. Sementara arus balik dari arah timur menuju Jakarta dan sekitarnya juga mulai mengalami peningkatan hingga 34%. Mengantisipasi mobilisasi kendaraan dari kedua arah, Jasa Marga akan memperlakukan kontraflow secara situasional dan memaksimalkan penggunaan gardu tap in dan tap out keluar pintu tol. Saudara, kunjungan wisatawan ke Bali pada libur tahun baru melalui penerbangan domestik maupun mancanegara terpantau padat. Jumlah kunjungan mencapai 71.000 kunjungan per harinya. Jelang pergantian tahun 2025, kunjungan wisatawan ke Bali baik domestik maupun mancanegara terpantau meningkat. Kunjungan wisatawan pun didominasi oleh kunjungan wisatawan asing atau mancanegara. Bandara Internasional Ngurah Rai Bali mencatat rata-rata kedatangan wisatawan ke Bali mencapai 71.000 kunjungan per harinya. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda di Tol Cikatama dan juga Kiki Syah di Bandara Ngurah Rai Bali. Kita ke Fedriska terlebih dahulu. Selamat pagi, Fedriska. Bagaimana situasi di Tol Cikatama pada pagi hari ini? Ya, Ananda, untuk pagi hari ini Tol Cikatama ini terpantau lancar. Ini sangat berbeda situasinya dengan kemarin, ya Nanda, ataupun 2 hari yang lalu, di mana ini diprediksi sebagai puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, di mana ini pada Minggu malam terjadi kenaikan kendaraan, bahkan terjadi kemacetan hingga 8 km dari kilometer 92 hingga 98. Namun situasinya sangat berbeda dengan hari ini, di mana tetap ramai namun lancar, tidak ada antrian panjang kendaraan di pintu tol, sehingga masyarakat dari arah Jakarta menuju ke arah timur Jawa ataupun dari arah sebaliknya ini dapat melintas menggunakan tol Trans Jawa dengan lancar, sehingga meskipun tidak terjadi antrian panjang kendaraan, namun berdasarkan data yang diungkapkan oleh Jasa Marga, ini kenaikan jumlah kendaraan masih terjadi, Nanda, baik dari arah Jakarta menuju ke arah timur ataupun arah sebaliknya, di mana terkait dengan arus balik ini sebetulnya sudah terjadi secara bertahap dari tanggal 29 kemarin, dan kemarin seperti yang disampaikan oleh Kakor Lantas Polri yang mengatakan bahwa prediksinya ini akan terjadi arus balik secara bertahap hingga tanggal 1 ataupun puncaknya tanggal 1 dan juga kemudian sampai tanggal 3 Januari mendatang. Oleh karena itu, Jasa Marga begitu ya, untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan jumlah kendaraan, ini sudah mengantisipasi dengan menyiapkan skema kontraflow yang memang jika diperlukan, dan kemudian juga ini memaksimalkan penggunaan gardu tol, di mana ini rencananya apabila memang terjadi kenaikan jumlah kendaraan, ini Cikatama akan membuka pintu tol Cikatama 8 untuk menjadi opsi bagi masyarakat untuk keluar ataupun masuk ke tol Trans Jawa. Selain itu, Nanda dan juga saudara, yang menarik juga adalah ini adalah upaya dari Jasa Marga untuk menghimbau masyarakat untuk
melaksanakan arus balik secara bertahap. Dari Jasa Marga ini melaksanakan ataupun kemudian melaksanakan promosi begitu, diskon tarif tol yang kemudian ini akan diberlakukan pada waktu-waktu tertentu, sehingga ini dapat masyarakat dapat kembali ke Jakarta secara bertahap, tidak secara bersamaan, sehingga ini mengguna antisipasi terjadinya penumpukan kendaraan pada satu waktu. Nanda. Baik, antrian memang tidak tampak, namun jumlah kendaraan ini cukup tercatat meningkat begitu ya, dan prediksi arus baliknya terjadi di puncak tanggal 1 dan juga sampai dengan tanggal 3 Januari 2025. Dari Cikatama, kita akan bergeser ke Bandara Ngurah Rai di Bali. Ada jurnalis Kompas TV, Kiki Syah, di sana melaporkan. Selamat pagi, Kiki. Bagaimana situasi di Bandara Ngurah Rai? Apakah sudah terlihat kepadatan dari wisatawan tentunya? Selamat pagi, Nanda dan juga saudara. Ya, betul, di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali sendiri sudah mulai terlihat bahwa wisatawan mancanegara maupun domestik memadati bandara untuk menuju ke titik-titik perayaan Tahun Baru yang ada di Bali. Tidak hanya di dalam, mulai sejak dari pintu gerbang Ngurah Rai sendiri sudah mulai banyak. Walaupun ini masih di pagi hari, sudah mulai banyak kendaraan roda 4 yang bersiap untuk menjemput wisatawan-wisatawan yang akan berkunjung ke Bali dan mengantarnya ke titik-titik yang ada di Bali untuk perayaan Tahun Baru sendiri. Nanda. Baik, Kiki, wisatawan yang datang atau tiba di Bandara Ngurah Rai ini adalah wisatawan domestik atau memang kebanyakannya wisatawan asing? Ya, Nanda, terkait wisatawan yang datang ke Bali sendiri itu memang kedua-duanya memiliki tingkat kepadatan atau keramaian yang meningkat dibanding hari biasanya di momen Tahun Baru ini, yang dimana Bandara Igusti Ngurah Rai sendiri mencatat terdapat 71.000 kunjungan wisatawan per harinya, dan di mana wisatawan yang hadir itu didominasi oleh kunjungan wisatawan mancanegara, di mana kami memegang data terkait asal lokasi keberangkatan tertinggi menuju Bali ialah yang pertama itu berdasarkan data yang kami peroleh adalah dari Soekarno-Hatta Cengkareng, kemudian dari Singapura, kemudian dari Kuala Lumpur, Surabaya, dan kelima adalah Perth, Australia. Nanda. Baik, berarti wisatawan domestik dan juga asing memang mengisi Bandara Ngurah Rai. Nah, yang bisa Anda sampaikan, Kiki, terakhir, di sana di Bali khususnya titik-titik mana saja yang menjadi momen yang paling diminati untuk pergantian tahun malam ini? Ya, di momen pergantian tahun dari 2024 ke 2025, Bali sendiri memiliki tempat-tempat atau titik-titik yang menjadi perayaan atau pusat perayaan malam pergantian tahun baru. Di antaranya adalah di mana di Garuda Wisnu Kencana di GWK terdapat acara countdown atau hitung mundur untuk tahun baru 2025, kemudian di Kuta sendiri, kemudian ada di Sanur dan juga di Ubud. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Kiki Syah melaporkan dari Bandara Ngurah Rai Bali, dan sebelumnya ada laporan dari Fedriska Ananda di Tol Cikatama. Selamat bertugas kawan-kawan.